Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah statement dari kolegaku yang berasal dari Myanmar, tempat kerjaku di Thailand di sini, yang intinya dia bertanya bahwa why your country didn't accept Rohingya people. Ini bagi aku cukup unik. Intinya adalah dikatakan kenapa Indonesia, terutama Aceh gitu, menolak kedatangan dari pengungsi Rohingya yang datang di Aceh ataupun juga di bagian wilayah lainnya. Sebenarnya bagian ini adalah bagian yang kita tidak bisa melihat secara satu peristiwa aja. Bahkan ada beberapa orang yang bilang begini, apa jangan-jangan karena Rohingya itu bukanlah bangsa ataupun juga warganya bukan yang berkulit putih, bukan seperti mereka yang punya privilege, white privilege yang kelihatan ganteng, cantik, putih. Karena kan dari warga Rohingya ini identik sekali mirip dengan tipikal ya seperti ya berkulit hitam dan juga seperti itulah teman-teman. Terus aku bilang begini ke salah satu kolega aku tersebut, kenapa kamu bilang Indonesia harus menerima Rohingya? Emang alasannya apa? Adakah hubungan sejarah? Terus dia bilang begini, ya kan karena kan kalian sama-sama Muslim. Aku pikir kamu yang sudah terkategorikan sebagai punya educated gitu ya, cukup berpendidikan, tapi kamu berpikirnya masih seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari sejarah Rohingya sendiri, ya memang mereka terusir dari Myanmar dengan berbagai macam alasan, karena faktor politik, agama, dan juga faktor kebencian. Kita prihatin untuk urusan itu dan kita tidak terima sebenarnya siapapun orang tersebut tidak pantaslah diperlakukan seperti itu. Rohingya pada saat dulu teman-teman, kenapa mereka banyak kabur ke berbagai negara, Indonesia salah satunya, itu karena mereka itu dihabisi di Myanmar sana. Videonya itu di Twitter banyak sekali bagaimana kampung mereka dibakar dan sebagainya. Itu adalah politik mereka dan mereka punya ceritanya masing-masing. Yang akan aku bahas di sini adalah mengenai kedatangan mereka di Aceh. Ada banyak yang tanya, kenapa warga Aceh menolak kedatangan dari warga Rohingya? Setelah aku cek di sini, sebenarnya Aceh itu termasuk salah satu tempat yang sangat welcome sekali dengan Rohingya. Aku cek dari jejak digital, sejak tahun 2015, banyak warga Rohingya itu yang sudah datang ke Aceh dan diberikan bantuan, bahkan juga ditampung di sana. Jejak digital sudah ada, nggak cuma di Aceh, di bagian-bagian provinsi lain pun juga ada. Begitupun juga dengan Malaysia. Tetapi ini nggak tahu kita sebutnya adalah oknum atau bukan, karena menurut pengakuan dari banyak warga Aceh bahwa awalnya ini warga Aceh memang selalu membantu dan juga menolong sejak tahun 2015 karena sangat prihatin dan bahkan dibuatkan penampungan. Tapi banyak warga Rohingya itu yang lari. Dan lari ini mereka mencari pekerjaan di luar, bahkan tidak sedikit yang melakukan tindakan kriminal. Ya you know lah, kriminal itu mulai dari A sampai Z itu dilakukan di situ. Inilah yang menjadi dasar kenapa terjadinya penolakan ke warga Rohingya. Sebenarnya coba kita lihat dari dua sisi teman-teman. Dari sisi Rohingya sendiri karena memang mereka kan salah satu faktor kenapa mereka harus melarikan diri dari negaranya, karena kan mereka dipersekusi, mereka dihabisi, dibegitukan semuanya. Jadi mereka terbiasa untuk, bahkan mereka kan sering kabur ke hutan-hutan ya untuk menyelamatkan diri. Jadi di default mereka itu merasa bahwa saya itu harus menyerang, saya itu harus agresif. Nah, dugaanku sangat kuat kenapa warga sebagian dari Rohingya ini melakukan hal seperti itu, karena sudah terbiasa dengan kehidupan mereka pada saat di Myanmar, yang mereka harus bertahan hidup. Kalau mereka nggak menghabisi, dia yang akan dihabisi. Kalau mereka nggak mencuri atau melakukan kekerasan, mereka nggak akan makan. Jadi karena sudah terbiasa seperti itu. Tapi sayangnya, karena sistem kita pun juga waktu membantu penanganan tersebut tidaklah begitu sempurna, efeknya adalah masyarakat di Aceh pun merasakan efek negatifnya. Ya gara-gara sebagian yang boleh dibilang tuh nggak 1-2 orang ya dari warga Rohingya yang seperti itu, efeknya mengganggu masyarakat di Aceh juga. Bahkan dikatakan di sini pun bahwa fenomena banyak warga Rohingya yang datang ke Aceh sejak tahun 2015, itu pun juga secara anggaran, kalian tahu Aceh termasuk dalam provinsi juga yang masih struggling secara ekonomi di Indonesia. Jadi jatah untuk membantu warga miskin di Aceh
otomatis dong ini akan teralihkan untuk ngebantu warga Rohingya. Memang ada dari warga setempat itu yang memberikan bantuan dengan berbagai macam hal, tapi kan itu tidak akan bisa sustainable lah, tidak akan bertahan lama. Bahkan di isu yang terakhir ini, pada saat banyak ada sekitar 300-an warga Rohingya yang datang ke Aceh tersebut, warga Aceh pun pada saat menolak juga tidak serta-merta, pokoknya kamu datang langsung diusir gitu, nggak seperti itu. Aku lihat rekaman di sini dari media massa, warga Aceh itu masih begitu baik hati. Mereka memberikan bungkusan makanan, mereka menyiapkan makanan, bahkan mereka pun mempersilahkan untuk tinggal di salah satu penampungan. Tetapi berbedanya dengan yang dulu-dulu adalah penampungan tersebut dijaga sangat ketat oleh warga Aceh agar mereka tidak kabur yang seperti terjadi di beberapa waktu lalu. Jadi Pemda Aceh memang membuat penampungan sekarang ini tetapi dijaga sangat ketat, bahkan pada saat warga dari Rohingya ini sendiri mau melakukan kegiatan apapun, mau ngambil makan, ibadah, sebagainya, benar-benar penjagaannya sangat ketat sekali. Bahkan pada saat mereka sudah saatnya harus dikembalikan lagi ke kapalnya, walaupun dari sebagian warga Rohingya ini menangis dan juga memohon, tapi tetap dikembalikan. Ini menurut aku kita nggak bisa menyalahkan warga Aceh kan ya. Mereka juga punya keterbatasannya. Mereka membantu tapi juga bukan berarti harus mengorbankan ya keamanan dan juga kenyamanan warga setempat. Ada juga komentar kalau aku lihat dari jejak digital ini di Malaysia. Malaysia dan Indonesia adalah termasuk dua negara yang sangat vokal menentang terjadinya ketidakadilan untuk warga Rohingya di Myanmar. Itu adalah harus kita akui. Tetapi waktu di Myanmar pun di Malaysia ya, banyak warga Rohingya juga yang melarikan diri ke sana, dan juga sama Malaysia pun membantu warga Rohingya. Tetapi pada saat di masa Covid beberapa waktu lalu, warga Rohingya ini membuat banyak sekali kekacauan. Misalnya pada saat warga di Malaysia itu tidak keluar rumah karena ada social distancing. Ini berbeda dengan warga Rohingya. Mereka nggak peduli. Mereka tetap keluar, mereka tetap melawan semua aturan yang telah ditetapkan. Bahkan salah satu tuntutan dari warga Rohingya pun diminta gitu untuk Malaysia menyediakan sebuah tempat yang khusus untuk warga Rohingya sendiri. Padahal kan ya mereka bukanlah warga situ. Sebenarnya Rohingya ini warga mana sih, Anjas? Ada beberapa perdebatan. Kalau dari dari Myanmar sendiri, aku lihat dari beberapa sumber, termasuk juga dengan warga lokal, ada yang mengatakan bahwa kalau dari fisiknya, appearance-nya, mereka ini mirip dengan Bangladesh. Atau bahkan mengatakan mereka ini mirip juga dengan warga India. Ya, kita lihat ya, kalau mereka berbicara itu kan ada sebagian yang masih menggeleng-gelengkan kepala, itu kan tipikal sama India. I mean, mau itu Bangladesh, mau itu India, yang pasti bukan Malaysia, bukan Indonesia. The point is, ya kita hanya membantu, tapi bukan berarti membantu langsung mengambil alih semuanya. Itu adalah bagian yang nggak bisa dipungkiri. Bahkan sebagian warga Aceh pun mengatakan, warga Rohingya ini pun sebagian ya menghina Indonesia dengan mengatakan bahwa mereka tuh cuma lari ke Indonesia cuma nanti mau migrasi ke Australia atau ke negara-negara yang dikategorikan negara maju, katanya Indonesia negara miskin dan sebagainya. Tidak semua, tetapi menurut aku sih ini karena efek salah satu ya mekanismenya mereka self defense selama ini, dengan mereka kan ya keadaannya sangat menyedihkan tanpa bermaksud tidak empati, tetapi memang ini adalah hal yang sangat sulit sekali kalau kita membiarkan masyarakat Aceh membantu, tapi mereka mengorbankan diri sendiri, itu juga tidak bijaksana. Terus mengenai kebencian tentang Islam ya, di Myanmar itu sangat tinggi sekali teman-teman. Bahkan aku ngobrol dengan beberapa orang warga Myanmar yang teman kerja aku di Thailand, mereka mengatakan di masyarakat itu masih ada stigma yang mengatakan bahwa dikenalnya kalau orang Muslim ya, orang Islam di Myanmar itu, kenapa mereka dibenci adalah alasannya kalau mereka mau masuk Islam, katanya mereka harus menginjak patung Buddha terlebih dulu. Padahal itu tidak ada dalam ajaran Islam. Terus juga dikatakan di sana itu katanya juga sama. Banyak
pria ataupun juga wanita, mereka tuh memacari ya warga-warga yang beragama non Islam ya seperti Buddhis itu karena mereka mau mengkonvert menjadi agama Islam. Ini kan banyak sekali kebohongan-kebohongan propaganda yang aku yakin berhubungan dengan politik itu ditebarkan. Makanya kebencian dengan Islam termasuk yang sangat tinggi sekali. Dan mereka tetap sampai sekarang kekeh tidak mau menerima Rohingya. Ya, ini satu hal yang nggak bisa kita pungkiri, serba salah ya. Di satu sisi, ini adalah rasa kemanusiaan, tapi di satu sisi lainnya, ini pun juga merugikan untuk Indonesia sendiri. Aku masih bingung, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Aku yakin dari mungkin 100% warga Rohingya yang kabur, mungkin hanya 50% sampai 60% yang melakukan tindakan-tindakan yang dugaannya mengarah kriminal, tetapi sayang sekali ini mengakibatkan semuanya dipukul rata. Kalau menurut kalian, apakah langkah yang diambil oleh warga Aceh tetap membantu tetapi tidak mau menampung mereka lagi dalam waktu yang lama, itu sudah tepat atau tidak? Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ini beserta alasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.